tingkatan penyebaran penyakit ini, Pak? Iya, kita akhirnya dugaan kita di awal siklus 5 tahunan ya. Kenaikan kasus di akhir tahun ini merupakan satu karakter DBD mempunyai karakter siklus 5 tahunan, bisa 10 tahunan, bisa 15 tahunan, 25 tahun. Ini siklus 5 tahunan sehingga terjadi kenaikan. Kemudian dan semua tidak hanya di Kepulauan Perak. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah intinya 3 ya. Senjata kita tidak hanya sekedar penyemprotan, tetapi jentiknya kita berantas, gitu ya, dengan DSN, dengan 5M, pemberantasan sarang nyamuk dan 5M. Tujuannya satu, supaya angka pika jentik kita atau jentik kita memang ini di kontainer-kontainer yang ada di kemudian yang kedua, kita lakukan larva seeding. Larva seeding itu ambatisasi. Kemudian yang terakhir itu baru kita sudah lakukan, dan selama kurang lebih 10 hari terakhir kita lakukan perpaduan aplikasi penyemprotan antara fogging dan ULV. Jadi ULV itu mengaplikasikan racun murni melalui satu mesin ULV ya, yang disemprotkan melalui mobil. Mungkin rekan-rekan kemarin sempat mendokumentasikan ada mobil yang bergerak ke jalan kurang lebih kecepatannya 5 km, pelan memang, dan menyemprotkan ultralight volume dari ULV. Dan itu menyebar untuk beberapa jam, dan insya Allah itu untuk memberantas nyamuk dewasa. Nah, kalau untuk penyemprot ini apakah berdasarkan permintaan atau memang ada program schedule dari Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi demam berdarah, Pak? Setiap kasus-kasus demam berdarah ditindaklanjuti dengan satu penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi itu untuk salah satunya, hasil dari penyelidikan epidemiologi itu adalah menyimpulkan atau menginformasikan transmisinya di mana, artinya penularannya di mana. Jadi kalau penularannya di lokasi atau domisili tempat kasus DBD ini muncul, artinya di situ terinfeksi, kemudian ada kasus lain, gitu ya, disimpulkan itu daerah transmisi yang memang harus disemprot. Titik rawan ya, tidak, gitu ya, tidak, anak kita sakit, tetapi setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi ternyata tidak, penularannya tidak di rumah, bisa jadi di tempat lain, misalkan pagi sama sore di sekolah atau di tempat lain, gitu ya. Nah, tempat lain itu yang akhirnya menjadi pertimbangan untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, Bang, sedikit lagi, Bang. Batuk. Ini kan batuk sudah mulai meningkat nih, Bang, sehingga orang bisa sesak. Nah, yang memunculkan bisa meninggal. Bagaimana langkah-langkah Dinas Kesehatan menyikapi ini, Bang? ISPA ya, kita ISPA. Jadi infeksi saluran pernapasan akut atau pernapasan atas. Nah, kasus-kasus ini tentu juga seiring dengan salah satunya adalah ketahanan dari individual. Ya, kemudian pergerakan, kemudian mobilitas, penyakit-penyakit yang menular langsung seperti ini itu sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sosial. Kalau tingkat kerawanannya kurang ya? Kalau ISPA, angka kita kan memang ISPA itu kan selalu ada. Justru di udara yang bagus seperti ini kaitannya sebetulnya bukan sama lingkungan, tetapi sama ketahanan. Makasih, Pak. Siap.